Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, sedikit sharing. Kalau misalnya ada yang tanya, apakah jadi Romo kadang sedih? Iya. Salah satunya begini. Saya seringkali sedih kalau misalnya ada umat yang datang bertanya, lalu juga menyampaikan pergulatan hidupnya, permasalahan, persoalan hidupnya, dan saya tidak bisa buat apa-apa. Kadang-kadang hanya bisa duduk mendengarkan. Salah satunya begini, yang sering terjadi. Seorang ibu atau bapak datang dengan sedih, menangis, bercerita mengatakan, Romo, apa yang harus saya perbuat supaya anak saya kembali menjadi Katolik? Atau juga saudari atau saudaranya mengatakan, bagaimana Romo, apa yang harus saya perbuat supaya adik saya jadi Katolik lagi? Mau jawab apa? Susah kan? Kalau dengan yang sepuh, dengan yang tua, saya paling-paling hanya mendengarkan. Tetapi beberapa kali dengan yang muda saya berani jawab begini. Tidak ada hal luar biasa yang bisa kita lakukan kecuali dua hal. Yang pertama, berdoa. Lalu yang kedua adalah kita berusaha menjadi orang Katolik yang lebih baik. Kita berusaha menjadi orang Katolik yang lebih baik. Apa reaksinya? Pasti protes. Lalu dia mengatakan, berarti Romo membiarkan, kita biarkan saja mereka yang sudah meninggalkan gereja. Lalu saya jawab, bukan begitu cara pandangnya. Dalam arti begini, yang pertama, mari kita lihat dari sudut pandang lain. Saudara-saudari, bukan hanya orang Katolik lah. Dalam agama manapun seringkali yang tercantum hanya di KTP, betul? So, saya Katolik, agamanya Katolik, tapi tidak setia, tapi tidak rajin, tidak taat. Lalu kenyataan misalnya, lalu pindah agama, ternyata di sana dia lebih baik, menjadi orang yang luar biasa, taat gitu. Terus mau apa kita? Lalu ketika saya mengatakan yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan menjadi orang Katolik yang lebih baik, maksudnya adalah satu hal yang bisa kita tampilkan, kita tawarkan kepada orang lain adalah keteladanan, contoh konkret, entah sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai tetangga, sebagai guru. Siapa tahu mereka yang sudah pergi itu akhirnya mau kembali. Walaupun ya tetap sedih, artinya saya tidak bisa menjawab dengan jelas. Saudara-saudari, pertanyaan yang kurang lebih sama walaupun dalam konteks yang berbeda, itu juga disampaikan oleh sekelompok orang-orang yang pada waktu itu menerima pewartaan Yohanes Pembaptis. Ketika dia mewartakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sebagai hasil dari pewartaan Yohanes itu mereka bertanya masing-masing, tadi kita dengar. Ada prajurit, pemungut cukai, orang biasa. Lalu apa yang harus saya buat? Guru. Yohanes memberi penekanan begini, bertobat itu bukan hanya mulut. Kalau hanya mulut saja namanya tobat, tomat, saiki tobat ngesuk kumat. Tetapi juga sampai kepada perwujudan perbuatan konkret. Apa yang harus dilakukan? Yohanes memberi pedoman yang sangat jelas. Perhatikan sesamamu. Teorinya iya, tetapi seringkali kita memalingkan wajah, menutup mata, menutup hati, tidak peduli. Lalu yang kedua, mari kita lihat cara kita bergaul dengan orang lain. Cara kita memperlakukan orang lain. Apakah kita sudah adil? Bagaimana cara kita mencari rezeki?
Apakah kita korupsi? Apakah kita mengambil hak orang lain? Nah, ini hal-hal konkret yang ditawarkan oleh Yohanes dan ini bisa kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pasti saudara-saudari tahu Mahatma Gandhi itu. Dia seorang pemimpin spiritual bangsa India, pernah mengatakan begini, saya baca menarik. Dalam arti tertentu, kita semua adalah pencuri. Sempat kaget saya membaca. Dalam arti tertentu kita semua adalah pencuri. Mengapa? Kira-kira mengapa? Menurut dia, kita adalah pencuri kalau kita memiliki barang-barang atau banyak hal yang tidak sangat kita butuhkan, sementara banyak orang yang tidak memiliki barang-barang yang sangat mereka butuhkan untuk mempertahankan hidup. Makanan, minuman, pakaian. Betul? Saya kira betul yang direfleksikan oleh Mahatma Gandhi itu. Kita seperti pencuri. Lihat sajalah misalnya di lemari kulkas kita itu. Ada berapa banyak makanan yang tidak kita makan. Tumpuk saja. Kita mengatakan ini nanti saya makanlah besok. Enggak juga sampai busuk. Saya beli banyak-banyak untuk cadangan, enggak dimakan juga. Berapa banyak makanan yang kita buang? Berapa pasang baju yang kita punya? Dipakai? Enggak. Sehari kita pakai 10 kali, ganti pun mungkin masih sisa banyak. Hitung saja sandalmu berapa yang di rak. Kita pakai setiap jam ganti, masih sisa. Saudara-saudari, itu hanya beberapa hal yang bisa kita renungkan secara konkret. Bukan hanya soal teori, tetapi mari kita lihat dengan jujur dalam masa pertobatan ini. Maka, kalau pada suatu saat kita juga hadir pada zaman Yohanes Pembaptis dulu, lalu kita bertanya kepada Yohanes Pembaptis tentang apa yang harus saya perbuat supaya saya selamat. Dari dulu sampai sekarang, saya kira jawaban Yohanes Pembaptis itu akan sama. Pertama, berbagilah dengan orang yang tidak punya. Yang kedua, bertindaklah adil terhadap orang yang lemah dan tak berdaya. Yang ketiga, carilah rezeki secara wajar. Yang keempat, hormatilah hak-hak asasi manusia atau sesamamu. Jangan suka memeras dan merampas hak milik orang lain. Singkatnya, jadilah orang Katolik yang baik. Jadilah orang Katolik yang semakin baik dari hari ke hari, sehingga kita sungguh-sungguh semakin layak untuk menerima kehadiran Yesus, bukan hanya dalam perayaan Natal, tetapi setiap hari, setiap saat ketika Yesus ingin hadir dalam hatimu, dalam hidupmu, kita sudah dalam keadaan siap dan pasti diselamatkan. Berkat Tuhan menyertai kita.